Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh. Bagaimana kabar kalian semua di rumah? Baik-baik saja kan? Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita walaupun tidak secara tatap muka. Tetap semangat di rumah. Jangan lupa jaga kesehatan. Jangan lupa sholat. Ikuti peraturan protokol kesehatan dari pemerintah. Dan jangan lupa selalu jadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Anak soleh, hari ini kita lanjutkan pelajaran kemarin ya. Setelah kita liburan dengan begitu lama, sekarang kita lanjutkan pelajaran sejarah kebudayaan Islam kita tentang cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik dari kemarin kita membahas bagaimana Rasulullah itu lahir, peristiwa kelahiran Rasulullah SAW sampai Rasulullah berumur 9 tahun, bagaimana Rasulullah menjadi pengembala kambing. Sekarang kita membahas tentang bab selanjutnya, yaitu bab tentang peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Silakan kalian buka di halaman 33. Di situ ada bab yang ketiga. Kita akan membahas subtema yang A. Perjalanan Nabi Muhammad SAW ke negeri Syam. Ketika berumur 12 tahun, Rasulullah SAW diajak berdagang oleh pamannya. Dalam keterangan yang lain, awal-awalnya Rasulullah itu tidak diajak oleh pamannya, yaitu Abu Thalib, berdagang ke negeri Syam, karena Nabi Muhammad itu sangat kecil, masih berusia sangat belia, sangat muda untuk diikutkan dalam perjalanan dagang ke negeri Syam yang sangat jauh. Syam itu kalau sekarang di negeri Syria. Silakan kalian lihat di foto-foto di Google Image. Di situ ada peta Arab. Di atasnya ada Mekah. Lalu di bawahnya itu ada negara Syam. Jadi dari Mekah ke negara Syam atau Syria itu berbeda negara, sama seperti Indonesia ke Malaysia. Jadi untuk melakukan perjalanan jauh tersebut, Abu Thalib tidak mengajak Rasulullah SAW karena Rasulullah berusia sangat muda. Akhirnya Rasulullah duduk-duduk. Ceritanya Rasulullah itu berdiri di pintu rumahnya, di pintu rumah Abu Thalib, karena pada saat itu Rasulullah berada di rumah Abu Thalib. Akhirnya ketika berdiri di situ, Rasulullah sambil menangis meminta agar diikutkan dalam perjalanan dagang ke negara Syam. Tapi Abu Thalib menolak permintaan itu karena Abu Thalib tidak ingin ponakan kesayangannya terjadi apa-apa. Tapi Rasulullah tetap menangis, tetap ngeyel pengen ikut. Akhirnya karena tidak tega melihat ponakan kesayangannya tersebut menangis di depannya, Abu Thalib lalu mengajaknya untuk terenyuh. Akhirnya Abu Thalib lalu mengajaknya ke perjalanan berdagang menuju Syria. Berdagang bersama pamannya ke negeri Syam merupakan pengalaman pertama Nabi Muhammad SAW. Iya, karena semenjak Rasulullah lahir sampai berumur 12 tahun, Rasulullah tidak pernah kemana-mana, tidak pernah keluar kota ataupun bahkan tidak pernah keluar negeri. Selama ini beliau hanya tahu mengembala kambing di gurun pasir. Saat itu beliau hanya membantu pamannya untuk berdagang. Meskipun demikian, Nabi Muhammad SAW sangat bersemangat dan tekun. Rasulullah walaupun berumur sebegitu muda, tapi Rasulullah sangat tekun
dan bersemangat dalam membantu orang tua. Ini menjadi pelajaran buat anak-anak di rumah, anak soleh di rumah, biar meneladani bagaimana Rasulullah semangat dan tekun belajarnya, semangat dan tekun membantu orang tua, semangat dan tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya pamannya bersama Rasulullah dan rombongan berangkat menuju ke Syria. Mereka berangkatlah menuju ke Syria. Nah, ketika berada di Busra, Busra itu sebuah kota di Syria ya. Ada di Syria itu namanya kota Busra. Nah, nyampe ke situ, Nabi Muhammad SAW dan pamannya bertemu dengan Buhairah. Buhairah siapa itu Buhairah? Ada yang mengatakan ini Buhairah, tapi sebagian sejarawan mengatakannya sebagai Bahiro. Sama saja ya. Buhairah dengan Bahirah itu sama. Buhairah adalah seorang pendeta Nasrani. Buhairah ini merupakan orang yang ahli dalam pendidikan agama Nasrani. Nasrani itu agama Kristen ya. Jadi ada seorang pendeta Kristen yang sangat ahli dalam bidangnya. Apa itu pendeta, Pak? Pendeta itu sama halnya kayak seperti kiai dalam agama Islam. Jadi orang yang ahli atau menjadi pembantu agama, orang yang sangat alim dalam bidang keilmuan agamanya. Kalau dalam Islam itu disebut dengan kiai atau ulama. Sedangkan dalam orang Kristen itu disebut dengan pendeta. Nah, ada seorang pendeta yang bernama pendeta Buhairah atau pendeta Bahiro ini. Nah, pendeta Bahiro ini berkata kepada Abu Thalib bahwa ponakannya akan menjadi nabi terakhir. Seketika itu ceritanya seperti ini. Ketika berada di rumahnya, hanya para rombongan dari Makkah ini, yaitu Rasulullah dan pamannya berserta rombongan yang lain, itu duduk di sebuah pohon. Sampai sekarang pohon ini disebut dengan pohon sahabat Nabi. Kalian boleh cari di YouTube atau di Google, ada itu pohon sahabat Nabi. Pohonnya gede, pohonnya besar, lalu daunnya sangat rindang sekali, berbentuk bulat, bentuknya seperti pohon beringin kalau tidak salah. Nah, sampai sekarang itu masih ada di Syria. Nah, hanya duduklah semua orang-orang itu di situ, rombongan dari orang-orang pedagang dari Mekah tersebut berhenti di situ. Lalu setelah berhenti di situ, ada pendeta Bahiro itu melihat rombongan tadi. Nah, pendeta Bahiro ini keheranan melihat rombongan ini tidak pernah selama perjalanan dari jauh sampai ke tempat tersebut kok selalu dinaungin dengan awan. Jadi pendeta ini melihat bahwa rombongan ini selalu dinaungi dengan awan. Jadi mereka tidak merasa kepanasan, hanya mereka heran. Lah, kok ada apakah gerangan, kok bisa terjadi hal seperti ini? Akhirnya semua rombongan tersebut disuruh istirahat. Suruh diizinkan masuk ke dalam rumah pendeta Bahiro, karena di samping pohon tersebut adalah rumah pendeta Bahiro. Hanya, wahai rombongan, kalian kalian istirahat di sini. Hanya semuanya masuk kecuali Rasulullah yang menunggu di samping pohon tersebut sambil menunggu barang dagangan. Hanya semuanya masuk ke dalam rumah, semuanya dijamu oleh makanan yang enak-enak. Hanya dihitung oleh pendeta Bahiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sepertinya ini kurang 1. Pendeta Bahiro bertanya seperti itu kepada para pedagang yang masuk ke dalam rumahnya. Memang benar, dijawab oleh mereka, memang benar, tinggal satu orang saja yang bernama Muhammad. Dia sedang menunggu di bawah pohon tersebut. Oh, kenapa kok tidak diajak?
kok dibiarin di sana saja? Sudah kami ajak, cuman Muhammad tidak mau. Akhirnya dia ingin menunggu di situ. Oh ya udah, kamu ajak aja ke sini, nggak apa-apa, kamu ajak. Hanya diajaklah Rasulullah masuk ke dalam dalam rumahnya pendeta Bahiro tersebut. Setelah diajak pendeta Bahiro tersebut, barulah kemudian Bahiro berkata kepada Abu Thalib bahwa keponakannya akan menjadi nabi terakhir. Kok bisa? Nah, ingat, pendeta Bahiro itu orang yang sangat ahli dalam bidang agama Kristen. Jadi dalam Kristen tersebut sudah dijelaskan bahwa akan ada tanda-tanda Nabi Muhammad, akan ada tanda-tanda Nabi terakhir, yang mana Nabi-Nabi terakhir ini salah satu tandanya ketika berjalan, yaitu ketika berjalan dia tidak pernah kepanasan karena dia selalu dinaungi dengan awan. Yang kedua, salah satu tandanya adalah dia ketika dibuka, disingkap bajunya, maka di sini akan ada tanda kenabian. Tanda kenabian itu berbentuk segitiga, boleh kalian cari di Google Image. Lalu di segitiga tersebut ada lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Untuk lebih lengkap tanda-tanda Nabi itu kalian boleh lihat di Google Image. Lanjut. Kemudian Buhairah menyuruh Abu Thalib untuk menyingkap sebagian baju Nabi Muhammad SAW. Hanya disuruh, wahai pedagang, coba kamu singkap baju ponakanmu ini. Hanya dibuka bajunya. Setelah dibuka, di antara pundaknya ada tanda-tanda kenabian yang berbentuk segitiga yang seperti Bapak jelaskan tadi. Hanya kaget. Hanya semuanya orang kaget kecuali pendeta Bahiro tersebut, karena pendeta Bahiro tersebut yakin dan tahu bahwa orang inilah akan menjadi nabi yang terakhir. Tampak tanda kenabian alias khotamun nubuwah. Nah, dalam bahasa Arab tanda kenabian itu disebut dengan khotamun nubuwah. Di antara kedua pundaknya. Setelah melihat tanda kenabian itu, Bahiro sangat merasa yakin bahwa Rasulullah adalah orang yang memiliki tanda-tanda kenabian, yaitu tanda-tanda nabi yang terakhir berdasarkan kitab yang telah dia pelajari. Dalam kitab yang dia pelajari, Bahiro meyakini bahwa ada tanda-tanda nabi yang terakhir seperti yang dijelaskan tadi, dan Rasulullah memiliki tanda-tanda tersebut. Akhirnya Bahiro meminta kepada Abu Thalib untuk menjaga keponakannya hingga dewasa. Wahai pedagang, tolong kamu jaga dan rawat anak ini dengan baik-baik. Karena maksudnya agar Nabi Muhammad dapat mengemban tugas sebagai nabi dengan baik. Buhairah juga meminta Abu Thalib untuk segera kembali ke Mekah. Dan pendeta Buhairah tersebut melarang Nabi Muhammad dan pamannya untuk melanjutkan perjalanan. Jadi Nabi Muhammad dengan Abu Thalib itu tidak sampai ke ibu kota di Syria tersebut, karena melihat kondisi di Syria pada saat itu sangat mengkhawatirkan, apalagi mengingat Rasulullah adalah orang yang memiliki tanda-tanda kenabian yang terakhir. Hanya demi keselamatan Rasulullah dan demi kebaikan Rasulullah dan semua orang-orang di dunia, khususnya umat Islam, akhirnya pendeta Bahiro melarang Rasulullah dan pamannya untuk melanjutkan perjalanan, dan dia menganjurkan kepada Rasulullah dan pamannya untuk pulang saja kembali ke kota Makkah. Ia khawatir jika ada orang yang berniat mencelakakan Nabi Muhammad SAW. Perkataan Buhairah didengarkan oleh Abu Thalib dengan baik. Tak lama kemudian Abu Thalib memutuskan untuk kembali ke Mekah. Akhirnya Abu Thalib dan Rasulullah kembali ke Mekah. Lalu Abu Thalib merasa mempunyai tanggung jawab untuk menjaga Nabi Muhammad SAW. Setelah peristiwa itu, Nabi Muhammad SAW semakin disayang oleh pamannya. Baik, cerita ini akan kita sambung kepada pertemuan selanjutnya. Semoga kalian mengerti. Oke, tugas kali ini seperti biasa ya. Setelah kalian melaksanakan tugas-tugas ini, kalian send tugas kalian, kirim ke WA Bapak. Tugas kali ini adalah coba
kalian cari tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW, kalian cari di Google atau kalian cari di mana saja, lalu kalian foto. Minimal satu orang itu mengirimkan 2 tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW. Banyak banget itu di Google, kalian cari ya, kirim send ke Bapak, dan jangan lupa kasih nama dan kelas lalu nomor absen. Baik, cukup sekian pelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.